أشرف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan ayahanda guru kita Sayyidul Walid Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian kajian fikih munakahat, yang mana kita terakhir membahas tentang akikah, ya. Kita baru bahas tentang pengertian akikah dan hukum akikah, ya, yang mana hukum akikah mana dikatakan sunnah, bahkan di fikih kita sunnah muakkadah, kalau bisa jangan sampai tidak akikah, gitu ya. Dan kemarin kesunahannya itu terletak pada walinya, yaitu sang ayah, ketika anaknya lahir dan dia dalam kondisi mampu, ya, sampai batasan kemarin aktsarun nifas, paling lamanya nifas yaitu 60 hari, ya. Ada yang bilang tidak terbatas sampai anak itu balik. Baik, kita lanjutkan. Dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim. Waqtul aqiqah, waktunya akikah. Kapan masuk waktu akikah itu, dimulainya itu? Yadkhulu waqtul aqiqah, masuk waktunya akikah itu min tamamin fisali jami'il walad, dari sempurnanya terpisahnya seluruh bagian tubuh anak. Jadi akikah itu disunahkan ketika anak sudah terpisah dari rahim ibunya, udah keluar, maksudnya udah lahir. Nah begitu udah lahir, masuklah waktu akikah. Nah, makanya kalau seandainya anak yang keguguran, ada yang bertanya, itu diakikahin nggak Ustaz? Gitu ya. Kalau dalam fikih tidak, ya. Kalau anak yang keguguran nggak diakikahin. Kenapa? Karena waktunya akikah belum masuk, dia belum terpisah dari tubuh ibunya, ya. Tapi dianjurkan diberi nama. Tapi ada sebagian mengatakan ya tetap, karena udah dikeluarin, ya, sudah di akikahnya sudah dikeluarin, dikiret, gitu ya, dikeluarkan dari tubuh ibunya, dan dibilang diakikahkan. Cuma pendapat yang kuat nggak? Ya, akikah itu setelah anak itu sudah terpisah dari tubuh atau sudah terpisah dari rahim ibunya. Tsumma binisbah lil musir indal wiladah, ya. Kemudian bagi orang yang mampu ketika lahir anaknya itu, mampu itu bagaimana dikatakan mampu? Bi an yakuna mimman talzamuhu zakatul fitr, yaitu orang ini termasuk orang yang wajib bagi dirinya membayar zakatul fitr. Berarti kita kembali ke bab zakatul fitr. Orang yang wajib zakat fitri itu kan orang yang memiliki kelebihan, ya, makanan bagi dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi. Dari mulai malam takbiran, ya, sampai maghrib, ya, malam takbiran, kemudian sampai subuh sampai maghrib sampai subuh berikutnya lagi. Jadi ini malam takbiran nih, kita punya makanan pokok sampai subuh sampai maghrib masih punya makanan pokok, sampai dari maghrib sampai subuh lagi masih punya makanan pokok, dan ada lebihnya, itu orang wajib bayar zakat fitri. Jadi sehari setengah. Jadi kalau kita makan itu berarti makan berapa kali itu? Malam takbiran 1, pagi, ya, siang, malam. Punya makanan untuk 4 kali makan dan masih ada lebihnya, berarti wajib zakat fitri. Jadi zakat fitri itu nggak harus orang kaya, yang penting punya kelebihan makanan pokok. Ya, kalau nggak punya makanan pokok, ya ada uangnya, gitu ya. Makanya dalam zakat fitri itu kan
hitung misalnya kita punya makanan beras. Kita punya makanan beras, makanan pokok kita kan beras. Sekali makan kita, istri dan anak-anak berapa liter? Seliter cukup? Cukup. Ya, anak kayak kita ini anak 3, anak 4 sama istri 5 orang dah. Seliter cukup ya? Apa kurang, Van? Cukup. Ya, cukup. Berarti punya beras misalnya seliter. Ya. Buat malam takbiran. Sarapan seliter lagi. Ya. Makan siang seliter lagi. Makan malam seliter lagi. Plus lauk-lauk gitu ya. Buat beli lauk. Misalnya beras butuh 4 liter buat 4 kali makan sama uang buat beli lauk. Masih ada lebihnya, berarti wajib zakat fitri. Gitu. Jadi nggak harus kaya-kaya banget zakat fitri itu. Makanya kadang ada orang yang tadinya miskin, dia nggak wajib zakat fitri, cuma jadi wajib zakat fitri. Aku bisa, iya. Misalnya saya orang paling miskin di kampung nih, makanan nggak punya, ya kurang buat makan isi saya sama anak saya kurang. Ternyata orang-orang di kampung saya itu yang mau zakat fitri ngasihnya ke saya, yang saya paling miskin, ya. Taufan ngasih saya ya 3 kilo, ya di 3 kilo, ya bagus 3 kilo. Saya kumpulin jadi banyak kan, ya. Begitu malam takbiran beras saya banyak, nah, lebih untuk 4 kali makan. Berarti saya wajib zakat fitri. Ya, jadi saya yang tadinya nggak wajib jadi wajib. Cuma ntar jadi masalah lagi. Nah saya zakat fitri kemana? Saya paling miskin ya kan, ya, cari ntar kampung lain. Kalau di kampung kita udah nggak ada yang miskin, cari baru boleh keluar bayar zakat keluar kampung kita. Ya. Nah ini juga sama. Ya. Kalau ada seorang ayah dapat anak baru lahir, lalu dia memiliki kelebihan seperti orang yang wajib zakat fitri, kayak tadi itu. Ya, begitu anaknya lahir dia punya kelebihan untuk 4 kali makan dengan lauk-lauknya, ada kelebihan, maka dia disunahkan untuk mengakikahkan anaknya, gitu ya. Fayastamiru waktuha ilal bulugh, maka berlanjut waktu akikah ini sampai balighnya sang anak. Kalau anak udah baligh, udah pindah kesunahannya bukan ke ayahnya lagi, tapi pada diri sang anak tadi. Ya. Jadi kalau kita ini masing-masing ya tanya diri kita, ya kita udah diakikahkan belum orang tua? Kalau nggak tahu ya tanya orang tuanya. Ya, bapak udah meninggal tanya ibunya. Ya, udah meninggal dua-duanya tanya kakak-kakaknya. Ya, supaya kita ini bisa mengakikahkan diri kita kalau orang tua kita belum mengakikahkan kita. Ya. Ini kalau dia mampu. Kalau nggak mampu gimana? Binisbah lil mu'sir, bagi orang yang nggak mampu, indal wiladah ketika anaknya lahir. Fafihi tafsir, maka ada perincian. In aisara qabla tamamis sab' ustuhibbat fi haqqi. Kalau dia ya, yang tadinya nggak mampu, kemudian jadi mampu sebelum sempurnanya hari ke-7, maka disunnahkan akikah juga. Ya, sunnah. Jadi misalnya anak kita lahir, kita susah nih. Ya, hari pertama lahir kita nggak punya duit, nggak punya kelebihan, susah. Ya, hari kedua, ketiga, keempat masih susah. Hari ke-6 atau hari ke-7 dapat rezeki. Ya, dapat duit banyak, ngobyek gol, misalnya gitu. Dapat hadiah, dapat apa warisan. Ya. Gimana? Disunnahkan bagi dia akikah. Jelas ya. Bagaimana kalau setelah 7 hari? In aisara ba'da biha ba'da sabi' wa qabla mudhi aktsari muddatin nifas fa innaha tustahabbu laha. Tustahabbu lahu. Kalau dia mampunya itu setelah lewat hari ke-7. Ya. Kalau tadi sebelum sempurna hari ke-7. Ini setelah hari ke-7 baru mampu dan belum melewati masa aktsarun nifas. Ya. Belum melewati masa aktsarun nifas. Aktsarun nifas itu kan 60 hari. Belum lewat 60 hari, maka akikah disunnahkan juga baginya. Maksudnya gimana? Ai nudiba lil waliyyi an yadhbah al aqiqah al muwalli, ya. Disunahkan bagi sang wali untuk menyembelih akikah terhadap anaknya. Jadi kalau masih dalam jangka waktu ya kurang dari 60 hari tetap disunahkan. Ya. Nah, bagaimana kalau setelah melewati masa nifas? In aisara ba'da muddati aktsarin nifas lam yu'mar bil aqiqah. Tapi kalau mampunya itu setelah melewati masa paling banyak nifas, 60 hari baru punya duit setelah kelahiran. Ya,
lam yu'mar bil aqiqah, maka tidak diperintahkan akikah. Karena yang kayak itu disunnahkan bagi orang yang memiliki kelebihan, yang mampu ketika anaknya lahir. Kalau nggak mampu, ada penafsiran, ada perincian. Ya, saya ulangin. Kalau orang yang mampu, ya, maka sunnah dia akikah sampai anaknya baligh. Ya, karena dia mampu waktu itu. Ya, tapi kalau emang nggak mampu, diperinci dulu. Kalau mampunya sebelum hari ke-7, ya, sunnah bagi dia. Kalau mampunya setelah hari ke-7 dan belum melewati masa 60 hari, aktsarun nifas, sunnah juga akikah. Tapi kalau mampunya setelah lewat aktsarun nifas, masa lebih banyak ini, paling banyak ini nifas, setelah 60 hari baru punya duit. Tadi nggak punya duit tuh, nggak mampu, maka tidak sunnah. Jelas? Kenapa nggak sunnah? Karena ya dia nggak mampu dari awalnya. Jadi kalau nggak mampu nggak dapat kesunahan. Gitu ya. Dan bukan perkara yang wajib ini. Baik. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi ada perbedaan antara wali atau orang tua yang saat anaknya lahir mampu atau tidak mampu. Ada perbedaan hukumnya. Ya. Kemudian, thumma ba'da bulughil maulud. Kemudian setelah baligh ya sang anak. Sawaun, tambahin lagi ya. Sawaun adz-dzakaru wa ghairu. Baik anak itu laki-laki ataupun bukan atau perempuan. Yasqutu talab an nahwil ab. Kalau anak sudah baligh, maka gugurlah permintaan atau kesunahan dari sang ayah. Gugur dah, ya. Sawaun kana mu'siran qablu au musiran. Baik dia sulit susah ketika sebelum anaknya lahir, ya. Ataupun ya termasuk orang yang mampu ketika anak lahir. Baik dia mampu ataupun nggak mampu, ya, tapi anak sudah balik nih. Yang mampu nggak akikah. Ya, padahal mampu waktu itu nggak akikah. Atau nggak mampu apalagi nggak akikah. Sampai anaknya balik, maka gugur kesunahan bagi sang ayah. Udah gugur dah, ya. Walakin law fa'alaha hina idzin, akan tapi kalau seandainya sang ayah mengerjakan akikah saat ini kapan? Setelah anaknya balik, sakotot tolak panjang luar. Udah balik baru bapaknya. Duh, Fan, dulu ayah belum akikahin kamu ini. Oh gitu ya, iya. Emang dulu ayah nggak mampu? Mampu sih, cuma nggak sempet mulu, misalnya gitu ya. Lupa mulu, misalnya gitu ya. Jadi gimana nih? Ayah akikahin sekarang aja dah. Nah kalau ayahnya akikah, walaupun anak sudah balik, maka gugur kesunahan dari sang anak. Gitu ya. Karena ayahnya atau walinya sudah mengakikahkan dirinya. Baik, sampai sini jelas? Ya. Wal ahsan, dan yang lebih bagus lagi, hina id saqata talab an nahwil ab, ketika sudah gugur kesunahan dari sang ayah, annahu yuzbahul aqiqah an nafsih tadarukan lima fata. Sebaiknya sang anak kalau ayah sudah gugur kesunahannya, maka anak itu sendirilah yang mengakikahkan dirinya untuk tadarukan lima fata, untuk mengganti apa yang sudah lewat tadi. Ayahnya kan belum akikah nih, kita sudah balik, udah kita aja udah, nggak usah ngarepin dari orang tua, karena kesunahan ada pada diri kita. Dan orang tua udah nggak dituntut kesunahan lagi, kita yang sunnah sekarang. Ya, kalau kita mampu tuh. Waliannahu ba'dal bulugh mustaqil, dan dia setelah balik terpisah udah, kewajiban orang tua udah nggak ada. Ini sebenarnya gitu ya. Ini kita asal tahu nih, khususnya bagi anak nih, kita semua anak kalau sudah balik terpisah. Artinya terpisah gimana? Orang tua nggak wajib nafkahin. Ya, apalagi anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan mungkin nggak bisa nyari kerja, masih iya. Anak laki-laki yang mampu kerja, mampu cari nafkah, itu sebenarnya orang tua udah nggak ada kewajiban lagi. Makanya kita yang sudah balik harusnya tahu diri gitu. Ya, tahu diri, jangan nuntut orang tua yang sebenarnya kita nggak ada hak nuntut juga. Ini dari hukum syariat ya. Nggak tahu kalau hukum negara gimana. Jadi jangan cengeng gitu. Orang-orang luar negeri, orang-orang barat bahkan, dia kalau anak udah 18 tahun, udah cari duit sendiri sono. Mau ngontrak sendiri, bayar sendiri gitu. Tapi orang tua kita ini di Indonesia tradisinya ya masih ngurus anak gitu ya. Bahkan sampai pengen nikah masih diurusin. Kadang udah nikah masih diurusin juga. Ya. Lu punya duit nggak? Ya. Masih nimbrung gitu. Ya duit buat bayar kontrakan. Nggak punya lah. Udah, gue bayarin, masih dibayarin juga orang tua. Gitu ya. Saking sayangnya sama anak.
Tapi sih rata-rata ya orang tua manapun begitu. Walaupun nggak wajib tapi tetap namanya anak gimana sih? Ya diperhatiin gitu ya. Nggak pengen nggak lega hatinya ke anaknya susah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah balik ya udah masing-masing, kewajiban nggak ada, ente cari nafkah sendiri gitu ya. Kecuali anak yang sedang mencari ilmu wa yurja najabatuh, dan diharapkan keberhasilannya. Nah, itu boleh tuh. Itu tetap wajib nafkahin tuh. Kita punya anak pinter nih. Wah, ini gue pondokin nih, ya. Ini kalau gue pondokin bener-bener nih, anak juga serius, jadi kiai nih. Jadi menghafal Quran nih. Nah, itu wajib nafkahin. Ya, karena ada harapan sukses. Cuma kalau anaknya sekolah rankingnya 30. Ranking 30. Emang siswanya berapa? 31. Ya Allah. Cuma beda 1 doang. Ya. Ujian merah semua. Ini sih untuk sukses susah kayaknya. Ya. Ini nggak wajib, nggak wajib kita nafkahin belajar sekolahnya. Karena nggak ada harapan berhasil gitu ya. Ya, tapi itu secara zahir ya. Kadang ada anak yang ketika sekolah nilai jelek. Tapi begitu gede jadi pengusaha sukses, ada itu. Ya. Udah Pak, saya kalau sekolah kagak ranking, saya kerja dia. Kerja atau bikin konten. Sekarang maaf Pak. Banyak orang-orang kampung gitu yang rumahnya jelek, ya, miskin, reot dari bambu, bikin konten jadi kaya. Kan anak sekarang salah satu cita-cita menjadi apa? Konten kreator gitu. Kalau zaman dulu kan jadi presiden, dokter, tentara. Sekarang salah satu cita-cita anak-anak jadi konten kreator. Karena duitnya cepet, ya, duitnya banyak. Bapak lihat aja di TikTok tuh, itu ada kampung khusus kerjaannya joget. Ya, ada timnya, satu tim 6 orang, 8 orang, joget aja kerjaannya. Ya, yang mau ngasih apa tuh hiu, jadi ada istilahnya hiu, ada yang ngasih donat, ada yang ngasih bunga, itu duit semua tuh. Ya, kalau yang gede jogetnya berapa kali gitu, waduh, combo namanya. Ya kerjanya joget aja, ya, sampai nyak-nyak diajak-ajak juga. Kadang kita ngeliat kesian, ya Allah, udah tua begini. Ya, tapi begitu duit hadirin sekarang. Yang penting duit. Ya, buat apa kerja jadi manajer berdasi, gaji cuma 20 juta. Ya, konten kreator bisa 100 juta, 200 juta sebulan. Itu pikirannya itu sekarang. Ya, cuma ya kayak gitu aja kerjaannya. Ya, bisa kadang sampai gara-gara bikin konten sampai ngerelain agama jadinya. Alhamdulillah. Ya. Jadi keberhasilan seseorang anak itu ya kadang nggak bisa kita ukur di awal. Ya, kadang dari awal kayaknya nggak ada prestasinya, begitu masa depannya begitu dewasa, masya Allah, ada yang begitu. Ya, jadi tapi tetap dari segi kewajiban, kalau anak sudah balik, ya, maka sebenarnya orang tua sudah nggak wajib nafkahin, gitu ya. Fala yantafi an-nadbu fi haqqi bintifa'ihi fi haqqi nafsi. Maka tidak menghilangkan kesunahan dalam haknya, hak anak tadi, dengan sebab hilangnya hak pada dirinya dari orang tuanya. Tadi orang tuanya kan sunnahnya pada orang tuanya nih, ya. Begitu balik hilang tuh sunnah orang tuanya. Apakah jadi hilang juga sunnahnya dia? Enggak, tetap ada sunnah pada dia, gitu ya. Jadi tidak menghilangkan kesunahan akikah pada dirinya atas diri sendiri, ya, dengan sebab hilangnya kesunahan ya untuknya dari orang tuanya. Tetap sunnah. Qala Syaubari, berkata Imam Syaubari radhiyallahu anhu, wanzur, dan lihatlah, perhatikanlah, idza aqqa an nafsi, apabila dia mengakikahkan atas dirinya, hal yashfa'u fi walidayhi au aula, apakah nanti dia bisa memberi syafaat untuk kedua orang tuanya atau tidak. Jadi gini, kata Nabi kan di hadis itu, kullu mauludin murtahanun ala aqiqati, setiap anak yang lahir itu tergadai atas akikahnya. Tergadai ini gimana? Ulama yang membahas masalah tergadai ini. Atau tergadai, kata para ulama, bisa jadi nanti dia tumbuh badannya nggak seperti anak pada umumnya, ya, kurang sehat. Ada yang bilang gitu. Cuma ini kalau pendapat begini kayaknya nggak terbukti juga. Ada orang nggak akikah, sehat-sehat aja badannya gitu ya. Maka ada yang menafsirkan yang lain, para ulama mengatakan arti tergadai di sini, anak ini nanti tidak akan bisa memberi syafaat pada orang tuanya di hari kiamat.
Seandainya ini anak gede jadi orang soleh, jadi wali min auliyaillah, jadi ulama atau jadi syuhada yang mendapat izin memberi syafaat untuk orang tuanya, tapi karena dia belum diakikahkan, nggak bisa ngasih syafaat. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau ada anak sudah dia mengakikahkan dirinya setelah dia balik, orang tua dulu nggak akikahin dia, setelah balik dia baru akikah, apakah nanti bisa memberi syafaat pada orang tua atau enggak? Itu pertanyaannya. Ya, intah nih berakhir pertanyaannya. Jawabannya gimana? Wadzahir, ya pendapat yang paling jelas, na'am, iya, bisa. Ya, binaan 'alal ma'na sabiq 'anil Imam Ahmad, idz la ma'na 'alaihi litadaruk illa li ajli syafa'ah liwalidayhi falyata'ammal. Jawabannya kata Imam Syawbari, ya, bisa ngasih syafaat. Kenapa? Binaan 'alal ma'na sabiq 'anil Imam Ahmad. Karena mengambil dilandasi dari arti yang sudah lewat pendapat Imam Ahmad, ya, untuk mengejar atau menutup kekurangan orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya. Dulu orang tua kan nggak akikahkan kita, ente akikah. Supaya apa? Tujuannya supaya nanti kalau ente di hari kiamat bisa memberikan syafaat buat orang tua, gitu ya. Karena kalau udah kita akikah juga setelah kita balik nggak bisa ngasih syafaat juga, ya buat apaan juga? Percuma dong, rugi. Justru karena orang tua belum pernah mengakikahkan kita ganti itu. Kita tambal kekurangan orang tua kita kejar kekurangannya, supaya apa? Supaya nanti bisa memberikan syafaat buat orang tua, gitu ya. Falyata'ammal, hendaklah kita coba diangan-angan dulu, pikirin jawabannya. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, annaha tutlabu minal 'aqi ilal bulugh. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan, ya, diperintahkan akikah ini dari orang yang yang ingin akikah sampai kapan? Ilal bulugh, sampai dia balik. Berarti sama pendapat yang sebelumnya itu, sampai balik. Wa huwa mahmulun ala ma idza kana musiran biha qabla dzalik. Ini pendapat ini, ya, diikuti, ya, mahmul itu dimungkinkan pendapat ini, katanya bagi orang yang apabila ketika sebelum waktu akikah dia sudah mampu. Jadi yang balik itu, sampai balik itu kapan orang tua sudah mengakikahkan, ya, anaknya sampai dia balik. Ketika anaknya lahir dia mampu. Lahir mampu tapi nggak akikah, itu berlanjut ke sunnahnya sampai dia balik. Karena sebenarnya nanti mampu. Beda sama yang nggak mampu sampai masa 60 hari masih nggak mampu juga, nggak ada sunnahnya. Tapi kalau ente awalnya mampu, ya, nggak akikah, tetap sunnah sampai anak sampai balik, gitu ya. Jadi kalau belum balik, ya, maka tetap kesunahan pada ayahnya. Walakin hasulat takhir, akan tapi dia sebenarnya mampu, tapi terjadi perlambatan dalam akikah. Harusnya akikah ente nggak ngerjain. Fala yunafi min annahu idza tara al-yasar ba'da aktsarin nifas fala tutlabu minhu, ya. Maka jangan sampai meniadakan kesunahan akikah dengan alasan, ya, saya mampunya itu, misalnya gini, ada orang tuh bilang gini, tadi kan kalau orang susah orang tuanya setelah masa 60 hari nifas kan nggak sunnah bagi dia karena nggak mampu kan. Jangan nanti bilang begini orang tua yang mampu, Ustaz, saya berarti nggak, kalau udah lewat 60 hari saya nggak sunnah juga ya, karena yang itu nggak sunnah. Enggak, jangan disamain, ya. Ente awalnya mampu, yang ini awalnya emang nggak mampu, sampai 60 hari masih nggak mampu, dia nggak sunnah. Tapi bagi ente yang awalnya mampu tapi nggak mau ngerjain akikah, tetap kesunahannya berlangsung sampai anak balik. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan dengan sebab orang yang sudah melewati masa 60 hari dikatakan nggak sunnah, ente bilang saya nggak sunnah juga, nggak begitu. Karena awalnya dia nggak mampu, ente mampu, beda hukumnya, gitu ya. Wal afdal, lalu yang afdal itu akikah itu hari keberapa? Dzabhul aqiqah fil yaumis sabi'. Menyembelih hewan akikah itu di hari yang ketujuh minal wiladah, dari hari kelahiran. Lil ittiba', untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi anak lahir hari Senin, berarti 7 hari. Ini 7 hari apakah dihitung hari lahir? Wal ashah, pendapat yang paling sahih, annahu, sesungguhnya, yuhsabu, dihitung minas sab'ah, ya, 7 hari ini termasuk dari 7 hari ini yaumu wiladati, hari kelahirannya.
Kalau lahir hari Senin, berarti Senin dihitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad ini sunnah kalau mampu ya, sunnah akikah. Ya. Hadirin, orang kita kan kalau akikah itu bikin acara gitu ya, bikin selamatan gitu ya, ngundang orang, ngundang kiai, ceramah segala macam maulid. Itu tambahan doang. Kalau antum nggak mampu, aduh Ustaz, saya kalau motong kambing doang 2, saya masak, saya bagi-bagiin, saya mampu dah. Kambing 2 misalnya berapa? 4 juta gitu ya. Sama ongkos masak 1 juta. Ya. Sama masak, sama beli nasi, bungkus-bungkusin, bagi-bagiin 1 juta, jadi 5 juta. Sekali 5 juta cukup Ustaz, ada. Cuma kalau bikin acara, aduh, ini kan berkatin lagi misalnya gitu. Atau ngamplopin kiai, aduh kurang duit saya Ustaz. Ya. Nanti aja dibikinnya, jangan. Bikin aja udah, potong aja. Dan nggak wajib kita bikin acara kayak di kampung kita tuh, ya, bikin acara akikah, ngundang ulama, walaupun perkara yang baik, ya. Bahkan kalau dibilang bid'ah, bid'ah. Karena para sahabat dulu nggak bikin acara begitu, tapi dibagi-bagiin langsung. Cuma kenapa kalau ulama kita berijtihad, berinovasi, bikin acara begitu? Karena ya faedahnya mungkin lebih banyak. Kalau kita bikin sendiri, ya nggak bikin acara, itu motong, masak, bagi-bagiin ke rumah tangga, bagus benar, ya. Memang sunnahnya begitu. Dulu zaman sahabat begitu bawa-bawain. Cuma kalau dibikin acara, apa kelebihannya? Ya, kelebihannya satu. Kalau kita nggak bikin acara, kita ke rumahnya, kadang tetangga ada, kadang enggak. Ya, apalagi keluar kota, misalnya nggak dapat, ya akhirnya nggak dapat nih. Ya, itu satu. Tapi sama juga di acara kan begitu juga, Ustaz. Kalau kita undang kadang-kadang, kadang enggak, iya. Cuma kalau kita bikin acara, kelebihannya pertama, orang-orang itu akan berkumpul banyak. Ya. Dan kumpul orang muslim yang banyak ini satu keistimewaan. 40 orang muslim kumpul berdoa kata Rasulullah, maka satu dari mereka doanya seperti doa wali. Kalau orang banyak kan makin banyak doa makin kabul doanya. Satu. Yang kedua, ada ajang silaturahim antar kaum muslimin. Kalau antum nganterin ke rumah orang, ya, kan antum doang silaturahmi. Antara tangga sama tangga lain enggak. Cuma kalau ngumpul jadi satu, silaturahim semua, ketemu. Jadi yang jarang ketemu jadi ketemu gitu ya. Dua. Yang ketiga, kalau kita bikin acara akikah, ya, enggak cuma makan doang. Kalau nganterin kan makan doang. Ya, walaupun begitu yang sunahnya. Cuma ada nilai plus kalau kita bikin acara. Ngapain? Kita diajak zikiran dulu. Ya kan, kita baca tahlil, baca yasin, diajak baca maulid dulu, sholawat, ya. Kemudian ada tausiah lagi, dapat ilmu juga, ya. Udah zikir dapat, ya, ilmu dapat, makan dapat, berkat dapat, masya Allah, luar biasa. Silaturahim. Jadi ada nilai plus di situ, ya. Makanya di ulama sunnah wal jamaah, ya, mengadakan acara seperti itu dengan tujuan banyak faedahnya, diri, ya. Faedahnya nggak cuma yang hadir doang tuh, yang punya warung sembako kan laku gara-gara bikin sembako, ya. Ustadz, faedah juga. Yang tadinya amplopnya udah tipis, dompetnya tipis, gara-gara diundang akikah isi lagi, faedah juga itu. Luar biasa banyak faedahnya hadirin, ya. Tukang tenda, gara-gara nyewa tenda, nyewa bangku, atau nyewa karpet, masya Allah, nyewa kipas, kan. Pokoknya ada faedahnya banyak lah. Ya, tapi kalau antum gak mampu jangan maksain diri. Sama maaf seperti tahlilan. Di tahlilan kan tradisi yang bagus, ya, mendoakan orang sudah meninggal dunia, ngasih kebahagiaan buat ahli mayit, bagus tuh, nggak ada jeleknya. Baca zikir, selawat, itu nilai plus. Cuma kalau nggak mampu, ya jangan memaksakan diri, gitu. Jangan. Saya pernah dapat info tuh di sebagian wilayah nggak jauh di daerah Pondok Aren apa saya dapat tuh. Ada wali santri, wali murid, sama-sama wali santri dah. Dia anaknya meninggal dunia. Cerita sama istri saya, istrinya itu apa, ibunya yang meninggal, cerita sama istri. Nanya masalah, Ustadz, kalau ini apa tahlilan berapa sih ngamplopinnya gitu kan? Kalau ceramah, kata istri saya, kalau habis sih nggak ada gitu-gituan, nggak pakai tarif berapa gitu aja. Datang aja tahlilan, ceramah gitu. Soalnya di kampung dia dicerita, ustadz di situ kalau ada yang meninggal datang
sama seperti ngasih proposal gitu. Proposal pakai tahlilan. Kalau tahlilan berapa orang, sekian juta. Ya, tahlilan berapa orang jamaahnya, sekian juta. Beda-beda. Ya, mau sampai 3 hari sekian juta, sampai 7 hari. Jadi kayak paket tur gitu ya. Mau tur, pilih paket yang mana nih? Ya Allah. Jadi kesian. Kadang kata dia saya sampai jual-jual emas buat itu. Kalau nggak, jadi kalau nggak diikutin itu orang nggak ada yang mau tahlilan katanya. Ya Allah, saya bilang. Untung di kampung, ya, Ustaz begitu nggak? Enggak, kalau Abi nggak ngajarin begitu. Tahlil aja. Ya. Mau dikasih mau enggak apa-apa udah. Orang kita ya, tapi karena tradisi ya. Jangan tahlilan ya maaf. Sholat jenazahnya aja. Kalau nggak diamplopin nggak datang hadirin. Ini tradisi apaan ini? Ya, saya punya teman saya di kampung daerah Bogor, saya nggak lupa Bogor mana. Tuh gitu katanya. Kalau nyolatin orang jenazah nih, setiap yang sholat minimal dikasih, zaman waktu itu katanya 5.000 setiap orang. Mungkin sekarang naik 10.000 mungkin atau 20.000. Ya, makin kaya yang meninggal makin gede ngasihnya. Kalau nggak ngasih, saya bilang kalau nggak ngasih gimana? Ya diomongin, dikatain gitu. Hadirin maaf nih ya. Dan ini mengatasnamakan orang tasawuf, orang sufi katanya, ulama sufi, atau mengatasnamakan NU. Maaf di NU nggak ada ajaran begitu hadirin. Ya, jangan sampai merusak citra NU gitu loh. Jangan sampai merusak citra Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya yang begini digoreng sama orang-orang Wahabi Salaf itu. Tuh lihat tuh, kiai-kiainya tuh, proyek tuh. Kalau udah meninggal, jadi anggapannya kalau ada orang meninggal, kiai seneng, karena dapat proyek. Ya kan kurang ajar banget nih. Ya, asik meninggal, ya asik meninggal, kurang ajar asik meninggal. Ya, dan jadiin proyek. Orang yang tadi udah susah, anaknya meninggal dunia, ya dibikin susah lagi. Ya, karena kalau nggak begitu dapat omongan masyarakat, dasar orang pelit segala macam gitu, dan nggak mau datang. Nah, ini ada satu kampung begitu, dan ini saya nggak setuju sama sekali itu. Ada di kampung teman saya lagi di daerah Jawa Tengah, saya lupa daerahnya. Dia dibilang Fit, kalau di kampung anak Fit ada orang meninggal, itu tahlilan semua di masjid. Mau orang kaya, mau orang susah, semua di masjid. Ya, dan cuma nyediain apa? Air putih, minum air putih doang. Paling hari ke-7, hari ke-3, kalau orangnya orang kaya, dia ngasih apa gitu. Kalau enggak apa-apa. Tetap kita tahlilan biasa. Tanpa mengharapkan berkat, kue, segala macam. Enggak. Nah itu. Jadi, maaf, kadang kita nih tradisi begini bagus. Cuma kalau seandainya diundang orang kaya, beda, datangnya semangat. Yang meninggal orang kaya, itu habis Isya, gerbang belum dibuka, kita di depan gerbang. Nungguin. Orang kaya nih, ya, berkata gede nih. Ya. Begitu orang susah, ya, giliran doa baru nyampe, orang ajar banget. Jangan dibilang gitu dong hadirin. Kita datang ke situ kan, pertama niatnya takziah, ya, kunjungin keluarga mayit supaya dia seneng, ya, dia lagi susah, lagi sedih, lagi galau, orang tua meninggal, anak meninggal, kita datang, bikin dia senang, kita doain, itu gitu aja udah, nggak usah ngarepin apa-apa, niatin zikir aja, antum majlis datang ke majlis zikir aja udah ibadah itu. Takziah udah ibadah, udah nggak usah ngarepin amplop berkat, datang aja. Ya, ini sih bener nih awalnya, ya datang ikhlas. Begitu pulang nggak dapat berkat, mulai setan ngomong, besok nggak usah tahlil lagi Fit. Apaan tahlil gitu doang? Nggak ngasih amplop, ngasih berkat, udah nggak usah, ngomong duit, ngomong waktu, gitu. Akhirnya besok nggak datang lagi. Ya, diincar hari ke-3, hari ke-7. Besok ada berkat nih, hari ke-7 datang. Begitu bukan hari itu kagak datang lah. Jadi tahlil gara-gara berkat apa ini? Jangan nih, ya tradisi yang bagus jangan dikotorin dengan tradisi yang gak bagus. Ya, udah bagus kita datang doain mayit, doain keluarganya. Jadi jelek gara-gara nyari amplopnya, nyari berkatnya, jangan hadirin. Bahkan nyusahin keluarga mayit. Yang ada tuh sahabat kalau ada orang meninggal, dia datang bawain makanan ke ahli mayit. Biar ahli mayit, keluarga mayit yang lagi sumpah, lagi sedih, nggak mikirin makan, udah sedih, nggak usah mikir masak, nggak usah mikir makan, kita siapin gitu. Kalau orang kita mungkin nggak bawain makanan, naruh duit tuh, ada baskom ditutupin bahan, naruh duit. Itu naruh duit, bukan ngambil duit, masuk ke tangan ngambil duit, kurang ajar banget. Ya, bukan naruh malah ngambil. Bantu ya keluarga mayit. Kalau ada duit kan rezeki dia minimal mau makan tinggal pesen Gojek, GoFood gitu. Ada duit. Ya, mau bikin misalnya ada tahlil, duitnya banyak dapatnya, mau bikin tahlil silakan, nggak apa-apa.
Ya, ini jangan sampai ada orang meninggal, ya kita bahagia di atas kesedihan orang lain. Kurang ajar ini. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Kasihan, yang ada kita sama-sama ya empati sama mereka. Kasihan, ya. Tapi kalau dia mampu, kita tahlilan ikhlas, Ustaz. Saya mau dapat monggah, saya mau tahlil aja udah. Pulang-pulang dibekali sembako, ya ambil. Rezeki jangan ditolak. Kita kan nggak minta. Ya, dia ngasih sebagai rasa terima kasih. Udah datang doain bapak saya yang meninggal, doain ibu saya, anak saya. Terima kasih ya Pak, ini sebagai bentuk hadiah. Nggak apa-apa. Ya. Ada kue di situ, ada yang bilang jangan makan kuenya. Nggak boleh. Makan kue orang tahlilan. Kesian dia udah beli kue banyak banget, gak ada yang makan. Gara-gara nggak boleh makan kue tahlilan. Allah, ya. Nabi aja ada sahabat meninggal dunia, Nabi ngiringin jenazahnya, ikutin nguburin. Begitu pulang keluarga mayit, ngundang Nabi sama sahabat makan di rumah mayit, disiapin makan. Nabi nolak, enggak. Nabi datang ke rumahnya makan bareng teman-temannya di rumah orang yang meninggal dunia. Nggak apa-apa, hadirin. Ya, saya aja waktu di Tarim itu praktek mandiin jenazah 3 kali. Ya, itu kita setelah mandiin, ya, udah kafanin, udah hampir selesai, kita tim biasanya 4 orang atau 5 orang. Ya, begitu tinggal ngafanin 2 orang itu, guru saya, syekh saya, sama 1 atau 2 orang gitu. Terus disiapin makan pakai nampan, kambing atau ayam gitu, sampingnya mayit, makan aja gitu, makan. Lapar ya kan, santri, nggak apa-apa makan. Emang kenapa makan? Nggak dilarang, makan aja. Ini jangan makan kuenya. Kue orang mati. Kue orang mati. Ya kue orang hidup. Orang mati kagak makan. Makan aja nggak apa-apa. Ya justru kalau kita nggak makan, sedih kan rumah. Saya udah siapin, nggak ada yang makan. Ya Allah tega amat ini. Besok-besok nggak nyiapin lagi dah. Akhirnya nggak nyiapin, gerutu lagi. Tahlilan nggak ada kuenya. Salah lagi. Sebab salah jadinya. Udah hadir, pokoknya datang ikhlas aja udah. Antum datang haul ikhlas aja. Niat dikiran, niat sholawatan, niat apa gitu, niat doain. Antum datang haul begitu juga, datang maulid ikhlas aja udah. Masalah berkat, masalah kue, masalah makan itu bonus. Ini kayak ngaji nih, ngaji ikhlas aja udah. Mau nyari ilmu, ntar ada lontong lah, ada gorengan lah, itu bonus. Jangan ngincer, nih hari ini apa? Bang Ujang apa nih lontong? Ogah, saya ogah. Lontong ogah. Hari ini apa? Bubur. Bubur datang dah. Ya Allah, ini ngaji nyari bubur. Ya. Ustadz juga gitu juga. Nah ini kalau Nur Yakin nih lumayan lah ini ya, buat beli beras datang. Begitu musola kecil paling cepet nih nggak datang, kurang ngajar banget. Ngaji karena Allah. Yang penting itu tata hati yang benar, ya, ikhlas karena Allah. Jadi kembali lagi, hal-hal yang baik jangan dicampur sama yang jelek gitu loh. Jadi citra NU jadi jelek ntar tuh. Lihat tuh orang Aswaja tuh, ya, Aswaja gitu tuh, proyek kiai proyek tahlil. Proyek tahlil gue jadi jelek citra kiai, ya. Dan ini mengatasnamakan ulama. Nggak ada, di Islam tuh nggak ada begitu. Ya pasang-pasang tarif itu nggak ada. Semua Nabi Nabi ngajarkan kita semua kerjakan ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apalagi urusan agama ikhlas. Ya urusan agama begitu. Ya. Wal asah. Ya, jadi yang paling sahih pendapatnya hari lahir itu dihitung ya sebagai hari yang termasuk dari yang 7 hari tadi. Jadi lahir Senin dihitung Senin. Fa'in wulida lailan. Kalau anak ini dilahirkan malam hari. Lahirnya malam Ustaz. Ngitungnya kapan nih? Sekarang lahir malam Senin. Ya, bukan Senin, malam Senin. Ya. Husibal yaumal ladzi yalihi qat'an. Maka dihitung hari yang setelahnya. Nah, misalnya sekarang Minggu nih, Minggu lahir malam Senin. Minggu enggak dihitung. Ngitungnya Senin. Kalau lahirnya malam. Jadi hari setelahnya baru dihitung hari pertama. Ya, malam Senin kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Ahad baru kita bikin acara akikah. Nah, hari ke-7 nggak bikin. Fa illam yaf'al, kalau nggak dikerjain hari ke-7 gimana? Fa fir rabi'a asyar. Maka berubah jadi hari ke-14. Hari ke-7 lewat nih. Nggak bikin ente. Enggak, Ustaz, saya belum akikah nih anak saya nih. Nah, besok Ustaz, hari ke-10 jangan hari ke-10. Hari ke-14. Sunnahnya gitu. Fa illam yaf'al 14 nggak bikin akikah juga, ya. Fafi 21, maka di hari ke-21. Ustaz, udah 14 hari nggak bikin akikah, ya Ustaz. Ntar dah saya bikin tanggal 20, jangan 20, 21 bikinnya, gitu ya, sunnahnya gitu. Wa hakadza fil asabi', begitu seterusnya sesuai bilangan minggunya.
Jadi 7 nggak bisa, 14. 14 nggak bisa, 21. 21 nggak bisa, 28. 28 nggak bisa, 35. 35 nggak bisa, 42. Begitu terus. Kelipatan minggu. Misalnya jatuhnya sunahnya dia hari ketujuhnya hari Senin. Berarti Senin depan. Senin depan nggak bisa, Senin depan lagi. Senin depan bisa, Senin depan lagi gitu. Pilih harinya itu hari yang lipatan 7. Itu sunahnya begitu. Ini pendapat yang pertama. Waqila ada pendapat lagi, pendapat yang mengatakan pendapat lain lama in takarraratis sab'ah thalatha marrat, kalau sudah berulang hari 7 hari ini berbilang sebanyak 3 kali, berarti sudah 3 minggu. Minggu pertama Senin nggak bikin, minggu kedua Senin nggak bikin, minggu ketiga Senin nggak bikin juga. Fata waktul ikhtiyar, maka hilanglah waktu yang terpilih. Waktu bagusnya udah habis. Ini pilihan 3, 7, 14, 21. Setelah itu udah bebas, yang mana aja boleh. Mau hari ke 30 ke 40 terserah dah. Ya, karena waktu pilihan cuma 3. Ini pendapat ulama sebagian. Cuma pendapat yang kuat terus bertahan kesunahannya di kelipatan tiap minggunya. Senin nggak bisa, Senin depan. Nggak bisa, Senin depan. Nggak bisa, Senin depan gitu. Ya. Jadi pilih harinya itu kelipatan 7. Ada yang bilang kelipatan 7 ini sampai 3 kali doang. Kalau udah lewat 3 kali udah. Mau hari apa aja boleh. Gitu ya. Sampai sini jelas? Baik. Yustahabbu, disunahkan an ya'uqqa an man mata ba'dal ayyami sab'ah wa tamakun min adzabhi. Disunahkan untuk mengakikahkan atas orang atau anak yang mati setelah hari ke-7 atau 7 hari, dan memungkinkan untuk menyembelih hewan akikah. Nah, misalnya anak kita meninggal, naudzubillah, ya setelah 7 hari meninggal. Padahal saat itu kita mampu akikah, cuma belum akikah. Ya, mungkin orang tua kepikiran dari mulai lahir anaknya prematur misalkan. Sakit masuk inkubator, masuk NICU segala macam. Hari ke-8, hari ke-10 meninggal. Kan ada yang begitu ya. Saya nyaksiin orang tua saya kehilangan anak itu 2 kali. Ya. Adik saya yang keempat, adik saya yang keenam. Apalagi ibu ya, mama ya. Itu sedih banget gitu. Ya. Sampai nggak mau makan, di kamar aja nangis aja gitu. Ya orang tua namanya. Kalau bapak saya lebih tegar gitu ya. Mau ibu saya ya kesian katanya. Gitu ya. Nah, kalau punya anak sudah lewat 7 hari lalu meninggal dunia, padahal saat itu dia bisa akikah, tetap disunahkan akikah walaupun anak sudah meninggal. Gitu ya. Waqila tasqutu bil maut. Ada pendapat yang mengatakan, pendapat yang sebagian yang lain, kalau sudah meninggal ya udah gugur kesunahan akikah. Ente enggak akikah enggak, ya udah karena udah meninggal enggak sunah lagi. Itu pendapat yang kedua. Fa in mata qablaha. Nah, bagaimana kalau anak itu meninggal sebelum hari ke-7? Ya. Sampai ada film sebelum 7 hari ya. Tapi film horor nih ya, bukan film akikah, bukan. Ya, film horor sebelum 7 hari. Wah, itu kan mayit katanya arwahnya ya bisa ngelihat keluarga, ya. Bagaimana kalau anak ini meninggal sebelum 7 hari? Fa fi syarhil muhadzab, dalam syarah muhadzab itu ya fikih kitab fikih madzhab Syafi'i juga, ya. Yustahabbu, disunahkan. Ya, disunahkan katanya. Walaupun belum 7 hari tapi udah lahir, udah disunahkan akikah. Wa fil kifayah, dalam kitab kifayah la yustahabbu. Dalam kitab yang lain katakan enggak sunnah. Kalau belum 7 hari ulama khilaf. Ada yang bilang sunnah akikah, ada yang bilang tidak sunnah akikah. Ya. Li'annahu lam yudrikil waqt al-matlub. Kenapa enggak sunnah? Pendapat yang enggak sunnah bilang karena anak ini tidak mendapatkan waktu yang diperintahkan untuk akikah. Akikah itu setelah 7 hari setelah lahir. Kan dia belum nyampe 7 hari, berarti belum nyampe 7 hari belum dapat kesunahan, gitu ya. Wa hadza huwal ma'ruf, dan ini pendapat yang paling dikenal sama masyarakat. Ya, pendapat di tengah-tengah masyarakat yang ma'ruf itu kalau belum 7 hari ya enggak usah akikah, enggak sunnah. Kalau sudah 7 hari kalau sudah 7 hari baru sunnah, gitu ya. Tapi kalau masalah tasmiyah, memberi nama, itu kata para ulama walaupun enggak akikah, enggak sunnah akikah ataupun masih di perut katanya, tapi sudah nafkhur ruh, maka sunnah dikasih nama. Ya. Kalau untuk ngasih nama doang, bukan akikahnya, namain, ya. Karena ada anak yang belum sempat lahir udah meninggal dunia, gitu ya. Taib. Qala al-allamah, berkata orang yang sangat alim yaitu Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qauluhu, ucapan ulama, yadkhulu waqtul aqiqah bin fisali jami'il walad, masuknya waktu akikah itu dari mulai terpisahnya seluruh bagian tubuh anak. Ini gimana maksudnya? Qala fit tuhfah, berkata
pengarang kitab Tuhfah itu Ibnu Hajar, lakin law aqqa qabla tamamil infisal hasala ahlus sunnah. Ya. Kan tadi dikatakan waktu akikah itu dimulai ketika anak sudah terpisah tubuhnya dari rahim, udah keluar. Bagaimana kalau belum sempurna keluar, udah diakikahin? Jadi sekarang aja lagi punya duit nih, akikah aja dah, ya. Anak lagi di perut belum lahir, akikahin. Atau misalnya maaf, atau belum lagi di tengah-tengah kelahiran, lagi ngeden, potong, udah lahir anak gua, baru belum sempurna anak ini, ya, belum sempurna, belum lahir semuanya, udah dipotong aja kambingnya akikahnya, udah potong dah, ya. Ini apakah dapat pahala? Hasala aslu sunnah, dapat juga pahala sunnahnya, walaupun gak sempurna, tapi tetap gugur kesunahannya karena sudah akikah. Li'annal madar ala ilmi wujudi waqad wujud, ya, karena batasan hukumnya, ya, batasan hukum itu sunnah itu kapan? Ketika ada pengetahuan adanya anak dan anak sudah ada. Kan sunnahnya akikah itu ketika yakin anak ada. Berarti kalau belum lahir belum boleh, belum sunnah. Begitu keluar, kan berarti udah yakin udah ada anak nih. Ya, karena udah yakin ada anak dan anak sudah dilihat, maka mulailah kesunahan di situ. Ya, jadi madarnya itu lingkaran hukumnya itu kapan disunahkan? Kalau kita tahu anak itu udah ada, dapatlah kesunahan. Tapi kalau belum ada, belum sunnah. Nah ini masalahnya, ada tapi belum pisah semuanya, tetap karena sudah yakin udah ada anak, itu tetap dapat sunnahnya. Ini kalau untuk masalah sunnah ya dapat apa enggak, cuma kalau sempurnanya enggak begitu. Sama seperti orang sholat misalnya, saat saya kalau sholat itu, ya, kalau takbir saya enggak angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Atau saya kalau ruku sujudnya ruku baca tasbihnya cuma sekali, Subhana rabbiyal azim. Dapat enggak Ustaz sunnah? Dapat sunnah, tapi aslu sunnah, ya sekedar sunnah saja. Tapi kalau kamalu sunnah, sempurna sunnah enggak. Jadi beda antara dapat sunnah, ya, sekedar dapat pahala sunnah, atau sempurna dapat pahala sunnah. Itu beda, ya. Sama kayak ente wudu gitu juga. Wudu air sekali doang basuhnya, bukan 3 kali, padahal bisa 3 kali. Ya dapat sunnahnya, ya. Saya kumur cuma sekali, saya basuh hidung cuma sekali, sunnah, tapi tidak sempurna, gitu ya. Sama seperti ini. Kalau belum terpisah seluruh tubuhnya, langsung dikerjain akikah, dapat nggak sunnah? Dapat sunnah. Ya, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya. Kenapa? Karena lingkaran atau hukum itu jatuh ke sunnah itu ketika yakin adanya anak dan anak sudah kelihatan, berarti sudah dapat sunnahnya. Ya, khilafan li zahir nihayah warad wa sarihil asna wal mughni. Beda pendapat Imam Ibnu Hajar ini sama kitab Nihayah Imam Romli, warad wa li sarihil asna, ya, dalam kitab Asna, dalam kitab Mughni. Ini ibaratuhuma, ibaratnya gimana? Ya. Dalam kitab Nihayah sama Mughni ini, Nihayah Imam Romli, Al-Mughni Imam Khatib. Ini tetap syarahnya itu ya. Minhaj Talibin. Ya, syarah Minhaj Talibin itu kalau ngaji di Rubat itu, saya waktu ngaji di Rubat dari kitab bawah tuh Risalah, Safinah, ya, Muqaddimat Risalah, Safinah, kemudian Mukhtasar Latif, Muqaddimatul Hadramiyah, Fathul Qarib, ya, kemudian Zubat, kemudian ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Minhaj Talibin. Nah, Minhaj ini itu syarahnya banyak. Ulama banyak mensyarahkan. Nah, biasanya yang dibaca itu syarahnya itu kalau enggak Tuhfah, Nihayah atau Mughni. Nah, di Tuhfah bilang tadi dapat sunnahnya. Tapi dalam kitab Nihayah sama Mughni, Imam Romli sama Imam Khatib bilang begini. Wa yadkhulu waqtuha bin fisali jami'il walad. Masuk waktu akikah itu dengan terpisahnya seluruh tubuh anak. Wala tuhsabu qablahu, dan tidak dihitung. Artinya enggak dianggap akikah sebelum terpisah seluruhnya. Nah, ini beda lagi. Ya. Kalau seandainya anaknya belum terpisah semuanya, baru keluar setengah, potong. Kata Ibnu Hajar, dapat akikah, sunnah. Tapi kita Imam Romli sama Imam Khatib enggak dapat kalau belum terpisah semuanya, enggak dapat pahala akikah. Bal takunu syatalahmin, itu mah kambing yang dipotong ya cuma daging kambing doang, seperti kita potong kambing biasa, bukan akikah, ya. Wa qawluhu la qablahu ay fa in fa'ala lam yaqa akikah. Maksudnya kalau dikerjakan sebelum anak itu keluar semuanya, maka tidak terhitung akikah. Nah, karena ada khilaf,
Maka kita dianjurkan kalau mau akikah anak, ya sebaiknya sampai anak kita keluar semua, baru kita akikah. Dan yang terjadi dengan masyarakat kita kan, ya umumnya sih begitu. Nggak ada gitu orang bapaknya anak baru lahir setengah, potong-potong. Ya sih nggak ada gitu, nggak ada. Yang ada kita lagi pikirin bini kita ya kan, lagi kesakitan, bayar rumah sakit itu. Ya baru setelah itu akikah. Nah ini sementara, kemudian nanti pembahasannya bagaimana cara mensedekahkan, ya mensedekahkan daging akikah. Apakah mentah atau matang, ini gimana caranya, insya Allah nanti kita bahas di kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Sesuai tema atau luar tema? Balik silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya. 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 Baik. Kalau di kampung itu termasuk akikah modal ya. Dan kan laki ya, laki perempuan anaknya. Ya. Makanan dia sehari-hari orang tua udah susu sudah. Tapi suatu saat udah gede, ini orang tua udah jadi orang tua, dia punya kemampuan Ustaz. Si anak ini, Ya, orang orang tuanya. Gimana? Tadi nggak mampu, sekarang mampu. Ya sekarang mampu. Ya. Oke terus? Hah? punya kemampuan jangan kan buat akikah, buat kurban aja juga bisa. Ya. Yang mana yang paling boleh diutamakan? Kita sendiri dapat sunnah juga dia akikahin sendiri. Dan misalnya dia berkurban, lebih utama mana? Akikah itu dia apa kurban? Oh ya. Bisa beberapa minggu yang lalu nih saya bertanya ada dialog tentang mengenai Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yusuf. Kemarin lagi kemarin saya nggak ini. Jadi kita akan kemarin sih tentang Nabi Ibrahim. Itu kan hubungannya dari orang Arab Ustaz. Nabi Ibrahim. Kalau tidak salah sih dari Babilonia. Sekarang sih di Irak. Nah dia kan dikatakan kalau di rajanya itu kan Israel. Israel itu kan kata ini kan bukan kalau Ibrani Israel itu kan kasih. Allah. Terus yang kedua tentang Nabi Yakub, ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan bukannya Nabi Yakub itu sekitar berapa tahun Ustaz? Atau setelah meninggal Nabi Yusuf? Oh iya, saya belum lihat di tafsir tuh. Iya. Berapa tahun kisahnya Nabi Yakub sama Nabi Yusuf, atau berapa tahun dia buta sampai bisa melihat Nabi Yakub alaihissalam? Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama ya mengenai anak yang akikahnya itu orang tuanya cuma mampu satu kalau laki-laki, padahal sunnahnya kan dua. Nah, Ustaz, ini bapaknya cuma mampu satu, Ustaz. Ya, padahal kan laki-laki dua, perempuan satu, Kak, satu ekor. Laki-laki 2 ekor. Ini cuma laki-laki cuma mampu satu. Dipotong dulu sekarang nih, 7 hari, ya. Nanti dia niat kalau mampu lagi tambahin lagi satu. Boleh nggak? Para ulama membahas itu boleh. Ya. Jadi kalau mampunya saat itu cuma 1 ekor, 1 ekor dulu. Nggak apa-apa, nggak usah nunggu nanti aja. Kalau 2 ekor nggak. Kalau antum mampu 1 boleh. Kejadian sekarang
potong satu, nanti 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun baru ada, tambahin lagi, boleh. Itu ada yang mengatakan, para ulama membahas itu boleh bertahap. Ya, kalau memang mampunya 1 ekor dulu, baru setelah itu di waktu yang lain tambah 1 ekor lagi, jadi 2, itu boleh. Yang pertama. Yang kedua, kalau anaknya belum diakikahin sampai balik, ya, kemudian dia begitu balik mampu, atau orang tuanya mampu, apakah bagusnya itu orang tua yang akikahin atau anaknya? Anaknya yang bagusnya, karena kesunahan akikah itu sudah gugur dari orang tuanya kalau anak sudah balik. Jadi kalau anaknya mampu, anaknya udah kerja misalnya kan, ya, mana akikah belum saya? Belum nak. Ya, itu yang afdal itu anaknya yang mengakikahkan dirinya, karena kesunahan ada pada dirinya. Tapi kalau orang tuanya tadi dibahas, kalau orang tuanya, ya, kamu nggak usah mikir akikah dah, bapaknya sekarang yang akikahin. Ya, apakah boleh? Boleh, dan gugur kesunahan buat anaknya. Ya, kalau memang orang tuanya ingin tetap mengakikahkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan bukan orang Arab, iya bukan Arab. Ya, bukan orang Arab. Jadi bangsa Arab itu, kalau saya nggak salah baca sejarah, itu bangsa Jurhum. Ya, yang cikal bakal orang Arab itu. Dan kapan dikatakan Nabi itu? Nabi Arabi, Nabi Muhammad Arabi, orang Arab. Ya. Nah, Arab itu ketika Nabiullah Ismail tinggal di Bakkah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika istri beliau Siti Hajar melahirkan, ya, maka disuruh dibawa ke Bakkah. Ternyata Bakkah yang sekarang kita sebut Mekah, Bakkah itu gurun pasir, nggak ada apa-apa, bukan kota, bukan kampung, nggak ada orang. Makanya ketika dibawa ke sana, ya, Siti Hajar nanya, bahasa kita, bang, ya, manggil suaminya gitu ya, ayah, bang, abang ninggalin saya sama anak abang di sini, ini keinginan abang, apa keinginan istri abang Sarah, kan punya 2 istrinya, kan Siti Sarah agak cemburu juga nih karena udah punya anak duluan, Siti Hajar. Siti Sarah istri pertama, belum punya anak. Ini keinginan abang, apa istri, apa Allah yang nyuruh? Ya, karena saya ditinggalin tempat begini, entah berantah begini. Bayangin antum tega-teganya ninggalin bini di padang pasir begitu, ya. Kalau suami gila, iya, ini suami waras, Nabi, kok tega gitu? Bener nih perintah siapa bang? Begitu kata Nabi Ibrahim, dek, ini saya naruh kamu sama anak saya di sini karena Allah yang nyuruh. Gitu. Jadi karena perintah Allah. Ya, Rasulullah pasti taat sama Allah. Ya. Kata, lihat bagaimana jawaban Siti Hajar. Kalau Allah yang nyuruh, saya nggak bingung. Pasti Allah akan jamin orang yang, ya, hamba dia yang ditaruh di sini. Gitu. Kalau istri sekarang digituin, ya, disuruh Allah deh ogah, juga ogah. Ya. Abangnya sini sendiri, saya ogah sini. Gitu. Tempat apaan nih bang? Dimakan macan center gitu. Oh, dia karena didikannya seorang nabi, istri seorang nabi, lihat. Kalau Allah yang nyuruh, saya yakin Allah nggak bakal menyia-nyiakan hambanya. Gitu. Itu tinggal. Nah, terjadilah peristiwa sumur Zam-Zam. Ya kan, singkat cerita ada sumur Zam-Zam. Akhirnya dari sumur Zam-Zam itu Nabi Ismail yang masih bayi itu dengan Siti Hajar cukup tuh makan minum. Jadi Zam-Zam itu nggak cuma buat ngilangin dahaga, tapi bikin kenyang. Nabi bilang begitu. Ini Zam-Zam ini tergantung niatnya. Oh, dijadiin apa, menghilangkan dahaga, hilang. Jadi kenyang. Ada seorang kiai dari Jawa Tengah, kalau sama Jawa Timur ya, mondok di Said Muhammad, belum keterima. Zaman dulu kan masih bebas, nggak ribet kayak sekarang. Akhirnya karena masih antri selama beberapa bulan belum bisa masuk, tinggal di Masjidil Haram, di masjid, mandi di situ, makan di situ. Nggak punya duitnya habis. Kok cuma Zam-Zam doang? Berbulan-bulan tuh kata kiai itu cerita. Berbulan-bulan saya nggak punya duit. Ya, orang susah sampai jual sawah mau ke Mekah tuh ngaji. Ya, orang tua udah nggak ngirimin lagi, bekal habis persediaan dan belum diterima di Said Muhammad. Itu cuma Zam-Zam doang, sampai badan gemuk. Benar? Ya, cuma minum Zam-Zam doang. Luar biasa. Nah, akhirnya karena ada sumur Zam-Zam di saat itu, datanglah suku Jurhum ke situ. Suku Jurhum, nah ini cikal bakal orang Arab nih, yang bahasa Arab. Suku Jurhum, nah, karena di situ ada air, mereka numpang minum. Akhirnya bikin perkampungan. Akhirnya jadilah perkampungan Mekah saat ini nih. Ya. Dan Nabi Ismail itu menikah istrinya itu dari suku Jurhum. Walaupun Siti Hajar kan orang Kipti, orang Mesir, bahasanya beda, ya, orang Kipti ya, orang Palestina, ya, bahasanya bahasa Ibrani, ya kan, orang-orang Bani Israel tuh. Nah, orang Nabi Ismail karena tinggal sama suku Jurhum, bahasanya bahasa Arab dan bahasa Ibrani juga bisa karena ibunya bahasanya juga sama, ya, bahasa Arab. Akhirnya nikah sama perempuan Arab, itulah
ya, maka Rasulullah dikatakan an-nabiyil Arabi, nabi yang berbangsa Arab, ya, karena suku Jurhum itu. Nah, adapun nama Israel, ya, Israel itu kan julukan, ada yang mengatakan untuk Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, ya. Ada yang mengatakan julukan buat Nabi Ishak. Itu. Jadi ada khilaf. Ya, siapa yang disebut Israel? Isra itu, ya, tadi diartikan Habib, kekasih, Il itu Allah. Ya, makanya Nabi Isa itu ketika di Injil itu ada bahasa begini. Eli Eli lima sabaktani, itu bahasa Ibrani gitu ya. Eli Eli, Tuhanku Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku, ketika mau disalib gitu ya. Tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Israel itu kan kekasih Allah. Kalau kita artikan Israel, ilnya itu Allah, kekasih Allah. Itu siapa yang mendapat predikat itu? Ada yang bilang Nabi Yakub, karena beliau punya anak 12. Di antara Nabi Yusuf, ya. Dari 12 anak ini jadilah suku Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada 12 suku, 12 marga, ya. Kalau di Habaib misalnya ada Al-Haddad, ada Al-Attas, ada Al-Idrus, Al-Jufri. Nah, itu juga sama, ya. Di Bani Israel itu 12 anak Nabi Yakub semua punya suku masing-masing. Maka ketika Nabiullah Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun, memecah lautan, itu laut pecah jadi 12 jalan. Masing-masing suku di jalan masing-masing. Tuh ya, ceritanya begitu. Ada juga yang mengatakan ya, Israel itu julukan buat Nabi Ishak. Karena Nabi Yakub itu kan anak Nabi Ishak. Nah, jadi kakeknya itulah yang disebut Israel. Wallahu alam. Atau mungkin bisa jadi dua-duanya disebut Israel. Maka disebut Bani Israel, anak keturunan Israel. Keturunan Nabi Yakub, ya wajar karena dia bapaknya, keturunan Nabi Ishak karena dia kakeknya. Nah, kalau perpisahannya itu ya di sini dilihat Nabi Yusuf itu berpisah berapa lama dari ayahnya sampai dia, sebenarnya kata para ulama nggak buta ya. Karena ada selaput nutupin aja karena keseringan nangis. Jadi ada selaput kayak kita mungkin katarak gitu ya. Katarak kan bukan buta. Ada selaput menutupi bola mata. Itu perpisahan selama 80 tahun. Ada yang bilang 80 tahun. Ya, jadi nggak ketemu anaknya 80 tahun, bayangin. Jadi begitu ketemu, maka seneng banget Nabiullah. Ya, aku walaupun ada masalah, ada khilaf dalam masalah itu, cuma ada yang mengatakan 80 tahun. Jarak pertemuan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ayahnya. Ya. Dan subhanallah ketika Nabi Yusuf menitipkan jubahnya, ya, komisnya, ya, idhab bi qamisi hada fa alqihi ala wajhi abi ati basira wa atuni bi ahlikum ajma'in, kata Nabi Yusuf, ya, pergilah kamu bawa gamis saya, kasih ke ayah saya, taruh di wajahnya, nanti dia bakal melihat lagi. Tuh, mukjizat Nabi Yusuf tuh. Begitu saudaranya pulang bawa gamisnya Nabi Yusuf, jaraknya masih jauh, belum kelihatan ini udah datang nyampe kampung. Bapaknya itu Nabi Yakub udah bisa nyium bau Nabi Yusuf. 80 tahun gak ketemu. Bau khasnya kecium. Inilah ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Kok saya nyium baunya Yusuf ya, katanya gitu. Kata anak-anak di rumah, nggak ada ya, Yusuf udah mati. 80 tahun. Enggak, saya nyium baunya ini. Kadang anak punya bau khas. Ya, ini anak kesayangan. Ya. Sama-sama kayak kita, ya. Misalnya ada orang bau ketek gitu ya. Bau asam. Pas datang, Tovan datang dengan bau asam. Ya karena bau asam ya salah. Tahu kan baunya itu ciri khasnya gitu. Ya, itu Nabi Yusuf kecium baunya sama ayahnya. Padahal jaraknya masih jauh. Gitu. Jelas ya? Alek? Bukan. Ya. Bukan Nabi Ibrahim, bahasanya bukan Arab, Ibrani. Dari istri. Jadi ya Siti Hajar juga sebenarnya bukan Arab ya. Siti Hajar itu kan asalnya budak perempuan dari Mesir. Nah, jadi Afrika. Jadi Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim itu kagum sama Siti Sarah, kecantikannya, ingin mencoba meniduri Sarah, nggak bisa gitu kan, ceritanya kan gitu. Akhirnya saking kagumnya dibebaskan Sarah itu, lalu sebagai bentuk kagumnya dikasih hadiah wanita yang namanya Hajar, budak perempuan yang cakep untuk melayani Siti Sarah. Nah karena Siti Sarah nggak punya anak, udah nikah lama sama Nabi Ibrahim, 60 tahun nggak punya anak, bayangin. Ya, akhirnya dia berinisiatif, kan kesian Nabi kalau nggak punya keturunan gitu kan. Nabi, jangan Nabi, kiai aja nggak nerusin, kita sayang ya Allah, nggak ada anaknya nih, ya yang lanjutin. Ini Nabi. Maka dia mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi
budaknya dimerdekakan, dinikahin sama Nabi Ibrahim supaya punya anak, dan alhamdulillah punya anak Nabi Ismail. Tapi setelah itu ternyata Siti Sarah walaupun udah tua, akhirnya Allah kasih juga anak laki-laki namanya Ishak. Gitu. Jadi kalau dibilang yang Arab itu siapa? Ya bapaknya Nabi Ibrahim bukan Arab juga, ya. Ibunya juga sebenarnya bukan Arab, orang Afrika. Bukan. Yang Palestina itu tempat tinggalnya Nabi Ibrahim itu sebenarnya di Babylon. Babylon itu di Irak. Lalu dia hijrah ke Palestina. Ya, tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Bani Israel. Tinggal di situ Nabi Ibrahim, dan kuburannya pun di situ, di Hebron namanya, saya pernah ziarah sana. Ya. Tapi yang Arab itu sebenarnya yaitu pernikahan Nabi Ismail dengan suku Jurhum yang berbahasa Arab. Akhirnya dimulai keturunan orang Arab. Gitu ya. Itu sejarahnya begitu sejarahnya. Ya. Yang asli Arab itu suku Jurhum. Kalau saya nggak salah baca di tafsir gitu. Jelas? Ada lagi? Gub? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misalnya boleh Ustaz, ada penawaran yang nggak masuk akal harganya. Ya. Cuma 1 juta misalnya. Ya. Tapi dia meyakinkan kita Ustaz bahwa memang kenapa dia murah karena dia punya nasib dan sebagainya. Ya. Dan harganya enak. Tapi kita nggak tahu persis Ustaz. Boleh nggak yang penting dia udah meyakinkan soal dia bohong urusan dia. Misalnya seperti yang kita pakai tadi. Iya, iya. Baik, iya benar nih, banyak kejadian. Kadang dipasang di tiang listrik, di tembok. Jasa akekah 1 juta itu kan. Iya, full masak. Aduh. Maaf hadirin ya. Ini kan kita pakai perhitungan logika aja dah, ya. Kambing 2 ekor 1 juta. Kambing apa itu? Anak kambing aja mungkin kurang. Kambing ini kan harus kupak. Syarat kambing itu seperti syarat kambing korban, harus sudah kupak, ya kan? Nah, ini kalau kambing taruhlah untuk akikah perempuan cewek 1 juta misalnya. Ya antum tanya ada sama tukang kambing, kira-kira logis nggak harga kambing 1 juta, udah kupak, dimasakin pula, dibungkusin juga, ya, udah ada nasinya lagi, udah paket. Kayaknya secara logika nggak, hitungan nggak masuk itu. Jadi kalau tapi saya dia meyakinkan kita karena dia ini kambing biara sendiri, ya kan? Ya semiara sendirinya, yang masak bini saya, ya masak juga. Tapi kan semua ada biayanya, ya kan? Kayaknya nggak masuk akal gitu kalau kambing kupak 1 juta udah masak udah dipaketin, kayaknya nggak masuk akal. Nah, kita juga jangan kebangetan percaya dengan sesuatu yang secara logika nggak masuk akal. Ya, percaya sama orang boleh, tapi jangan bego-bego amat, maksud gitu. Ya, kita pakai logika aja, 1 juta kita hitung sendiri nih. Taruhlah sama peternak, tanya kita punya kenalan apa, kalau kambing semurah-murahnya udah kupak berapa? Misalnya dibilang 1 juta, 1 juta berarti buat masaknya dari mana? Ya kan, ongkos potongnya, buat masaknya, buat beli boxnya segala macem, ya kan, itu ada biaya lain. Jadi kayaknya kalau terlalu murah juga sebaiknya ditinggalkan karena meragukan. Nabi bilang, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuat kamu ragu ke sesuatu yang kamu tidak ragu. Kalau kita sendiri ragu, kayak nggak mungkin nih 1 juta nih. Jangan. Ente udah tahu nggak mungkin, ente tetap aja. Berarti ente ceroboh. Kalau ceroboh, jatuhnya ente belum akekah, entar jatuhnya. Maaf, saya punya kenalan itu, ya tukang jagal. Dia bilang ada orang yang bikin akekah begitu, motong kambing kecil, sisanya dibeliin daging di pasar buat nambahin dagingnya. Ada yang begitu, yang nakal itu banyak. Jadi sebaiknya kita cari jasa akekah. Boleh kita wakilin di jasa akekah gitu, tapi yang amanah. Dulu saya pernah, ipar saya begitu tuh. Saya bilang, bang, ya samperin sono lihat kambingnya mana. Kalau bisa waktu motong kambing nggak hadir. Gitu. Saya bilang begitu. Akhirnya dia samperin, lihatin kambingnya mana. Motong-motong dilihatin gitu. Jadi kita yakin, videoin segala macam. Ya kalau kita terima beres doang, ya emang enak, simpel, kita nggak puyeng. Ya, tinggal nyiapin acara, udah di drop, ya udah di kotak-kotakin. Iya, cuma logis nggak harga segitu gitu. Ya kan kita juga pakai akal, pakai logika. Kalau kira-kira masuk, ya. Kalau misalnya gini, yang saya mau akekah, si Noval punya peternakan kambing. Val, akekah Val anak saya. Siapa Ustaz? Arbi, laki Ustaz ya? Iya.
udah Ustaz nggak usah bayar kambing dari saya, Ustaz bayar 1 juta aja buat masaknya doang. Itu masuk akal karena dia mengasih hadiah kambing sama saya. Ini mah 2 ekor 1 juta, gila aja. Dari kambing apaan itu? Ya, kambing nyolong juga orang masih lebih mahal 2 ekor kambing kan, di 1 juta udah dimasakin. Nah, ini hati-hati. Jadi kita boleh percaya sama orang tapi yang masuk akal gitu. Silakan kalau dia bohong Ustaz ya, jangan kita bilang begini, pokoknya saya udah percaya Ustaz. Dia urusan dia bohong sama Allah. Iya, tapi kan secara logis kita mikir juga. Jangan sampai kita ibadah dengan ceroboh, akhirnya tadinya kita mau ibadah jadi nggak dianggap ibadah sama Allah SWT. Gitu, jelas ya? Ayo tadi pertanyaan Pak Alex sedikit kurang. Kalau dia mampu untuk akikah sama kurban, mana yang dahulukan? Ulama juga khilaf. Ya, saya pendapat yang paling kuat itu dahulukan akikah. Ya, ada yang, bahkan yang mengatakan boleh digabungin, cuma pendapat nggak boleh. Ya. Nah, kita anggap nggak boleh lah. Kalau nggak boleh, mana yang lebih dahulukan? Ada yang mengatakan dahulukan akikah. Kenapa akikah lebih dulu? Karena ya untuk menghilangkan murtahan tadi. Tadi kan anak-anak yang lahir tergadai, menghilangkan hukum gadainya buru-buru dengan cara diakikahkan. Satu. Yang kedua, akikah itu seumur hidup cuma sekali sunnahnya. Sedangkan kurban bisa berulang setiap tahun. Maka dahulukan yang sekali ini, baru tahun depan kita berkurban. Ya, cukup? Ayo, cukup kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah terus menghadiri majelis ilmu sampai kita meninggal dunia, dan berharap siapa tahu meninggal lagi cari ilmu dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. وكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin, sebelum doa penutup diumumkan nanti malam tanggal 4 ya, harinya tanggal 4 kita mengadakan zikir Ratibul Athar dan Asmaul Husna di masjid kita. Yang punya waktu diharapkan hadir ya. Kalau punya istri punya anak, bawa anak istri ke sini ya. Yang nggak punya istri ya udah datang sendiri aja ya. Jangan bawa calon istri, jangan, belum halal ya. Kita bisa kumpul semuanya bareng-bareng nanti malam zikir sama-sama ya. Saya nggak tahu Habib Umar datang apa enggak. Datang, insyaallah Habib Umar datang. Ada guru kita. Baik. Tetap doa, ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi fadli da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.